Setelah kalian mengenali garis bilangan ini, yang semakin ke kiri nilainya semakin besar, semakin ke kanan nilainya positif, semakin besar juga. Kemudian kalian harusnya bisa untuk membandingkan ya, membandingkan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini terbagi menjadi dua. Bilangan bulat terbagi menjadi dua. Bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Koski. Baik, tadi sudah saya jelaskan bilangan bulat terbagi menjadi dua. Ada yang bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Yang bilangan bulat positif tadi berada di garis bilangan sebelah kanan. Contohnya tadi dimulai dari 1, 2, 3. Di sini kenapa Ustazah ambil 12? Ada 12, ada 5, ada 6, ada 3, ada 10, ya 10 ya. Dan seterusnya. Karena bilangan bulat positif itu adalah semua angka yang nilainya positif, mau sampai 1.000.000, 5.000, 7.000. Ini juga kalau ditambahin 700, 150, 2.500. Ini semua contoh bilangan bulat positif karena nilainya positif. Tapi kalau bilangan bulat negatif yang nilainya negatif semua, berawal dari min 170, min 28, min 2, min 3, dan seterusnya. Nah, ketika kalian sudah mulai mengenali yang mana bilangan bulat positif, yang mana bilangan bulat negatif, harusnya kalian mampu mengurutkan. Harusnya bisa dong ketika Ustazah suruh mengurutkan bilangan bulat. Contoh ini kita ambil di buku kalian halaman berapa ya? Halaman 4, di buku halaman 4. Positif. Baik, Ustazah lanjutkan lagi. Ini kalian bisa lihat di buku LKS halaman 4. Ada contoh di mana di contoh itu disuruh mengurutkan bilangan ini dari yang nilainya paling kecil, Jadi begini, angka bilangan positif ya, yang paling kecil di antara 156 atau negatif 145 atau negatif 170 atau 164 ini yang mana yang paling terkecil? Yang paling terkecil diletakkan di depan terlebih dahulu. Ingat ya garis bilangan tadi. Garis bilangan ini ada 2. Di tengah 0, di sana semakin negatif, dimulai dari negatif 1 sampai seterusnya. Di sini dimulai dari 1 sampai seterusnya. Nilainya positif. Nah, berpacu pada ini kita ambil karena perintahnya dari yang terkecil di antara 1, 2, 3, 4, 7 angka ini, 7 bilangan ini yang nilainya paling kecil yang mana? Nilai paling kecil itu pertama kita lihat dulu dari angkanya 156, 151 masih lebih besar dari 145. Oh, berarti 145 nih. Namun 145 ini nilainya negatif. Maka tadi negatif tuh kalau semakin ke sana angkanya semakin besar kan? Min 2, min 3 berarti semakin ke sini nilai angkanya semakin besar. Angkanya semakin besar, nilainya malah semakin kecil. Hutangnya kan tambah banyak. Negatif di sini kita ibaratkan dengan hutang. Jadi diambillah yang paling kecil itu
yang angka negatifnya paling besar. Yang mana angka negatif paling besar di antara ketujuh bilangan ini? Yaitu 170 min 170. Dia kecil karena hutangnya paling banyak. Ini diibaratkan hutang. Selanjutnya setelah 170 adakah angka negatif lainnya? Ada, yaitu negatif 158. Ini terbanyak kedua nih hutangnya. Terkecil kedua maksudnya. Setelah negatif 158 ada lagi nggak yang nilainya negatif? Ada, yaitu negatif 145. Setelah negatifnya habis, baru kita bandingkan bilangan bulat yang positif terkecil. 156 lebih kecil kah dari 151? Kalau lebih besar berarti yang lebih duluan adalah 151, baru 156, baru 164. Habis. Jadi ini jawabannya yang benar. Begitu juga dengan ini. Itu jawabannya berapa tuh? Diurutkan. Cara mengurutkan, kalau dari yang terkecil lihat negatifnya terlebih dahulu. Yang negatifnya besar yang mana? Negatifnya besar adalah negatif 2000. Ini ya, negatif 2240. Dia terkecil, paling kecil di antara semuanya. Jadi diletakkan di depan. Setelah dia apa lagi? Negatifnya ini. Negatif 1452. Setelah negatif 1400 ada negatif 1363. Habis angka negatifnya. Udah habis. Ini udah. Selanjutnya kita bandingkan yang tidak pakai negatif. Paling kecil adalah 1054. Setelah itu 2371. Setelah itu 2403. Nah, ini. Nanti kalau pertanyaannya dibalik, urutkan dari yang terbesar, berarti kalian ambil yang positif terbesar dulu. Oke. Selanjutnya, karena tadi sudah bisa membandingkan lalu mengurutkan, saja masuk lagi ke materi penjumlahan bilangan bulat. Nah, untuk penjumlahan bilangan bulat ini ada 5 sifat ya. Ustazah jabarkan dulu. Yang pertama, dari sifat ke-1, ini yang di kotak ini wajib diingat, karena ini sudah ketentuannya ya. A ditambah B sama dengan B ditambah A, hasilnya akan sama karena dia hanya bertukar term. Contohnya begini, misalkan A itu bilangan bulat positif, B-nya adalah bilangan bulat negatif, B-nya bilangan bulat positif. Min 2 ditambah 1 akan sama hasilnya dengan 1 ditambah min 2. Ini sama, akan sama. Hasilnya berapa? Kita cek nih. Kita cek yang min 2 ditambah 1 terlebih dahulu. Ingat ya, negatif ini diibaratkan dengan hutang. Punya hutang 2, plusnya ini dibayar. Jadi punya hutang 2, mau dibayar 1. Kira-kira yang bersisa uangnya atau hutangnya? Punya hutang 2, punya hutang 2000 di warung. Kamu datang bayar hutang 1000. Duitnya kan yang bersisa hutangnya? Hutang kan, masih hutang ya, berarti masih ada 1 hutangnya, hutang 1 atau negatif 1. Nah, kita tes lagi yang sebelah sini, sama nggak hasilnya kalau dibalik? 1-nya di depan ditambah dengan negatif 2. Punya uang 1 dibayar buat utang 2. Hasilnya pasti kamu bawa duit 1000.
tapi kamu mau bayar hutang ke warung 2000, hutangmu di warung 2000, berarti nggak cukup ya duitnya, berarti sisa 1. Nah, sebelum ini saja mau menjabarkan dulu yang perlu diingat. Ini perlu diingat nih. Plus ketemu plus, ini ketemu ya, plus ketemu plus hasilnya akan plus, plus min ketemu min hasilnya akan min, min ketemu plus hasilnya akan min. Nah, ini plus, atau dibalik, plus dikali min hasilnya akan negatif. Jadi ini tadi, ini kan plus ketemu dengan min, plus ketemu dengan min, plus ketemu min jadi min. Jadi tanda yang 2 buting ini melebur jadi 1 saja. Karena plus ketemu min nih, plus ketemu min, jadi di sini 1 min 2. Plus ketemu min jadi min 1 min 2. Kamu punya uang 1000 untuk bayar hutang 2000, ya jelas yang bersisa masih uangnya. Ternyata sama ya, hasil ini dengan ini sama. Jadi kalau dibalik antara ini dengan ini nggak apa-apa, tidak berpengaruh. Itu contoh sifat 1. Sekarang contoh sifat kedua. A ditambah B ditambah C. Ada A dan B nya memakai tanda kurung. Sama aja, di sini misalkan negatif 2 ditambah 1 ditambah lagi dengan 3. Ini hasilnya berapa? Atau dibalik nih, min 2 nya sendiri ditambah yang ini malah yang pakai kurung, B dan C nya 1 ditambah 3. Kita tes apakah hasilnya akan sama. Min 2 ditambah 1 tadi hasilnya min 1, ditambah ini hasilnya min 1 ditambah dengan 3. Kamu punya hutang 1 tapi mau bayarnya 3, kira-kira kan lebihan, hutangnya kelebihan, kelebihan duitnya, jadi sisa 2. Kita tes yang ini lagi. Min 2 nya tetap dulu, karena yang dikerjakan, yang diutamakan dikerjakan adalah yang memakai tanda kurung terlebih dahulu. Jadi kalau tanda kurung ada di belakang, yang di depan dibiarkan dulu. 1 tambah 3 4. Nah, hutangmu 2 tapi kamu mau bayar 4, berarti kan uangmu lebihan. Lebihannya berapa? Lebihan ternyata hasilnya sama. Jadi sifat ini juga benar berlaku. Baik, selanjutnya untuk sifat yang ketiga di sini ada sifat A ditambah B, maka A ditambah B sama dengan C. Maka hasilnya adalah bilangan bulat. Nah, di sini saja contohkan sama seperti yang tadi. Misalkan negatif 5 ditambah 2, hasilnya hutang 5 dibayar 2, hasil hutangnya adalah sisa 3. Atau sama-sama positif nih, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Maka C nya adalah bilangan bulat. Benar, ini bilangan bulat negatif. Yang ini bilangan bulat positif. Nah, untuk sifat yang keempat, Aira tunggulah. Tunggu, siapa nih? Selanjutnya untuk sifat yang keempat, apabila ada bilangan bulat ditambah dengan 0 atau sebaliknya 0 ditambah dengan bilangan bulat, maka hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Ini malah lebih gampang contohnya ya. Contohnya
min 7 ditambah 0 hasilnya tetap min 7. Atau dibalik nih, 0 ditambah min 7. Ingat ya, tadi plus ketemu min jadi min. Hasilnya pun tetap min 7. Ternyata sama. Yang terakhir sifat kelima. A ditambah negatif A hasilnya akan sama dengan negatif A ditambah A, yaitu hasilnya 0. Jelas. Ini jelas ya. Contohnya adalah min 5 ditambah negatif 5. Hasilnya pasti kamu punya uang 5, dibayarkan hutangmu 5, hasilnya pasti 0. Atau ini kan, ini ketemu ini jadi negatif 5 dikurang hasilnya 0. Atau dibalik min 5 nya di depan, min 5 ditambah 5 nya di belakang. Ya malah gampang lagi, hutangmu 5, hutangnya 5, dibayar 5, habis. Ternyata hasilnya pun sama. Jadi itu perlu diingat ya, sifat penjumlahan. Baik, selanjutnya tentang pengurangan. Ada 2 sifat pada pengurangan. Yang pertama, apabila A dikurang B. Sebenarnya A dikurang B ini berasal dari A ditambah negatif B. Kan tadi Ustazah sebelumnya pernah menjelaskan kalau plus ketemu min itu menjadi negatif. Yang tadi ya, yang di awal, yang 4 macam tadi. Plus ketemu min jadi negatif. Nah, ini plus ketemu min berubah menjadi negatif. Contohnya 5 dikurang 3 itu sebenarnya berasal dari 5 ditambah negatif 3. Karena tadi min ketemu plus ini menjadi negatif. Nah, maka hasilnya adalah 2. Punya duit 5 dibayarkan ke hutang 3, maka sisa duitnya masih ada 2. Begitu juga dengan penjumlahan. A ditambah B itu berasal dari A dikurang negatif B. Contohnya begini, 5 ditambah 3 itu berasal dari 5 dikurang negatif 3. Karena tadi negatif ketemu negatif hasilnya positif, ini hasilnya negatif, ini hasilnya positif, maka min ketemu min jadi positif. 5 ditambah 3 hasilnya adalah 8. Ini jadi misalkan ada contoh operasi campuran, masih Ustazah ambil contoh di buku ya, contoh di buku atau gini aja Ustazah buatkan sendiri contohnya. Misalkan negatif 12 ditambah 5 dikurang 3 hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Kerjakan, kalau tidak ada yang memakai kurung, kerjakan dulu contoh pertama ya. Kerjakan dulu, boleh jumlah dulu yang ini dulu. Punya hutang 12 dibayar 5, maka sisa hutangnya tuh 7. Masih ada di belakang min 3, min 3-nya taruh sini. Nah, hutang 7, ngutang lagi 3, min 7, min lagi 3, maka hutangnya jadi tambah banyak, yaitu 10.
Ini contoh yang pertama. Kemudian ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan ada kurung ini ya. 5 7 ditambah negatif 2 dikurang 15, hasilnya berapa? Nah, berapa? Gimana cara mengerjakannya? Oh, cara mengerjakannya, ingat tadi plus ketemu min itu jadi min, berarti langsung aja 7 dikurang 2 dikurang 15. 7 dikurang 2 5. 5 dikurang 15, karena masih ada 15. Kamu punya uang 5, dibayarkan hutangmu 15. Kira-kira yang tersisa uangnya apa hutangnya? Jelas ya, duitnya cuma 5 nih, mau bayar hutangmu yang 15, berarti kamu masih ngutang 10. Nah, ini perlu diingat untuk contoh operasi campuran. Baik, sampai sini saja, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.